Orderan ini kira-kira gimana setelah corona? Jadi malah naik. Halo teman, dengan Frankie di sini. Nah, hari ini saya mau bahas tentang bagaimana tentang di situasi pandemi corona ini bagaimana tentang nasib dan bagaimana tentang potensi analisa bagaimana dengan penjual-penjual online termasuk saya juga tentang penjualan online ini bagaimana kira-kira prediksi ke depannya ketika pandemi corona ini. Bahas teman-teman, kalau di beberapa internet marketing, penjual-penjual online juga banyak di komunitas-komunitas tempat teman-teman saya pada mengeluh, oh ini kok penjualan kok mulai kelihatan sepi ya, penjualan kok agak menurun ya, ini bagaimana nih ke depannya ya, enaknya gimana. Dan teman-teman juga pasti tahu kalau teman-teman nonton di berita-berita di TV, di berita-berita yang muncul di internet pasti akan melihat kalau banyak toko-toko offline yang terpaksa tutup. Dan di situ kalau teman-teman perhatikan ada headline yang mengatakan bahwa pemerintah menganjurkan untuk mereka berjualan secara online. Sekarang yang mau kita bahas pertama adalah pasaran. Kalau kita melihat semua orang pada hashtag di rumah aja, tidak kemana-mana, pasti perubahan yang terjadi adalah pembelian yang mereka lakukan itu kebanyakan akan secara online. Ya, orang yang biasa belanja bahan kebutuhan makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan bayi, kebutuhan yang lain-lain, mereka akan takut keluar rumah dan mereka melakukan belanja secara online. Nah, kemarin saya sempat survei ke petugas JNT, kebetulan saya langganan JNT, petugas JNT saya tanyain, Mas, kemarin orderan ini kira-kira gimana setelah corona? Apakah menurun, apa naik? Dia bilang, malah naik. Malah naik, dia bilang justru malah naik, malah overload katanya. Loh, saya kaget. Orang-orang penjualan menurun, tapi kenapa dia malah naik? Ternyata kalau saya analisa adalah banyak yang masuk ke ranah online ini, banyak yang berjualan di tempat online ini, sehingga penjualan online itu naik, tapi kompetitor dan penjualan semakin banyak. Jadi pembagian jatah tiap orang itu menjadi semakin tipis. Oke, tapi itu is okay teman-teman, is okay. Nah, yang teman-teman mesti perhatikan adalah bahwa pasar online itu masih ada. Nah, sekarang bagaimana strategi siasat kalau misalkan teman-teman termasuk yang penjualannya menurun, bagaimana strategi siasat teman-teman untuk berjualan online itu supaya produk teman-teman lebih cepat dilirik ketimbang kompetitor yang lain. Oke. Nah, karena kebetulan saya banyak bermain di Facebook Ad, jadi saya sarankan teman-teman untuk yang berjualan di Facebook Ad, saya sarankan untuk ad image-nya diperbarui, diperbanyak ad image-nya, banyak image-image baru atau ad video yang baru, ad copy yang baru, ad headline yang baru, supaya ketika pembeli melihat bahwa mereka melihat ada sesuatu yang baru, sesuatu yang beda dan lebih menarik. Mungkin bisa disesuaikan juga dengan kata-katanya, dengan kebutuhan pembeli di tengah pandemi corona ini. Yang kedua, kita akan melihat dari sisi produk. Nah, sisi produk seperti apa yang sebaiknya dijual di pandemi corona ini. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa produk itu pasti akan cenderung menurun penjualannya karena cenderung tidak digunakan. Orang-orang lebih memilih kebutuhan pokok, kebutuhan yang lebih penting seperti masker, disinfektan, vitamin-vitamin, kesehatan, dan yang lain-lain. Nah, gimana teman-teman dengan penjualan teman-teman sekarang? Kalau teman-teman penjualan masih bagus, lanjutkan itu teman-teman. Manfaatkan waktu yang ada untuk selalu berjualan. Kalau teman-teman penjualan dengan produk teman-teman kebetulan menurun, jangan sungkan untuk berpindah ke produk lain. Cepat cari supplier yang lain, dan coba berjualan produk yang dibutuhkan sekarang. Dan tentu saja teman-teman, kita menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, kita pakai harga yang masih wajar ya, dan tidak perlu harga yang terlalu berlebihan dan meroket sampai menyiksa pembeli. Yang penting ya kita ambil untung secukupnya untuk kita. Nah, lalu yang ketiga teman-teman yang akan kita bahas adalah logistik. Logistik pengiriman di masa pandemik ini kira-kira seperti apa? Apakah pengiriman masih oke semua? Pengiriman semua tempat masih bagus? Apakah daerah-daerah terpencil justru tidak bisa dikirim atau gimana? Nah, sepengalaman saya pengiriman masih oke, tapi terutama ada beberapa tempat yang memang mereka tidak mengizinkan untuk transportasi atau pesawat untuk mendarat di tempat mereka. Oke, nanti akan saya kasih linknya di bawah ini. Kebetulan saya ketemu di Bukalapak, itu ada link yang Bukalapak memberikan detail. Maaf, ini bukan promosi, tapi kebetulan di blognya Bukalapak saya lihat memberikan detail tabel daerah mana yang masih bisa penerbangan dan daerah mana yang sudah ditutup. Nanti ya teman-teman silahkan lihat di link deskripsi. Oke, lalu yang keempat yang saya mau bahas adalah tentang daya beli. Nah, daya beli customer di situasi seperti ini, pandemik seperti ini, kalau teman-teman lihat
banyak pekerja yang dirumahkan, banyak juga yang tidak bisa bekerja. Nah, kalau lihat di situasi seperti ini, untuk sekarang saya bikin video ini di tanggal 8 April, saya lihat perkembangan daya beli masyarakat sekarang masih ada. Nah, entah berapa waktu ke depan kita nggak tahu apakah bagaimana situasi, apakah semakin bagus, bagaimana bisnis-bisnis nanti ke depannya akan bagaimana, kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu juga pandemi corona ini akan berlangsung sampai kapan, menyebabkan efek ke ekonomi kita sampai sebesar apa kita kurang tahu. Nah, saran saya buat teman-teman adalah berusahalah untuk berjualan sekarang sebisa mungkin, semaksimal mungkin, supaya teman-teman bisa memanfaatkan daya beli masyarakat yang cenderung masih oke. Ya, cenderung daya beli sekarang masih oke. Karena kita nggak tahu ke depannya akan naik atau akan turun, kita nggak tahu. Tapi teman-teman kalau sekarang masih bisa berjualan online, untung seberapapun, walaupun untung menurun, saya sarankan yuk kita tetap berjualan supaya kita masih bisa mencari untung sebesar-besarnya di waktu yang sekarang ini. Oke, kurang lebih itu teman-teman beberapa poin dari saya. Itu analisa, sekali lagi ini analisa pribadi, tidak ada titipan dari manapun, tidak ada memihak-pihak manapun. Ini hanya pendapat pribadi. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain, silahkan di bawah ini, di komen, bisa sampaikan di komen bawah ini. Oke, thank you teman-teman. Ikutin terus video kami untuk seputar internet marketing, seputar dunia online, dunia penjualan online. Thank you teman-teman. Kalau teman-teman suka, silahkan like ya, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.